Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, surat Al-Fatihah. Untuk kita mulai materi kita hari ini, mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, dan diberikan kesehatan selalu. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Baiklah, kemarin pertemuan yang sebelumnya kita membahas tentang teknik penulisan dasar. Kenapa itu di awal yang mungkin tidak di dalam program ya, tapi ini adalah sebagai wacana bila mana kita ingin menulis sebuah karya ilmiah. Karena itu perlu saya berikan bekal untuk bagaimana caranya menulis teknik dasarnya, bagaimana cara mengutip, bagaimana cara terhindar dari sebagai seorang peneliti sejarah. Nah, yang berikutnya dokumentistik itu kita namanya mencari dan menemukan. Jadi kalau sejarah, informasi sejarah harus memiliki dokumen, memiliki catatan. Nah, jadi dokumen itu harus asli kalau mau kita menggunakannya menjadi sumber primer ya. Jadi asli, dokumen asli itu berisi apa? Berisi informasi sejarah. Di dalamnya sejarah itu penting mengenai seseorang, tempat, atau peristiwa. Jadi dokumen itu termuat di dalamnya tulisan tentang aspek tersebut. Nah, dokumen sejarah itu menjadi sumber primer. Kenapa sumber primer? Karena itu catatan yang dibuat sezaman dengan peristiwa atau objek si subjek melakukan peristiwa. Nah, ini menjadi penting dalam jurnalistik ya, karena dalam metodologi sejarah itu harus ada sumber primer, walaupun satu. Nanti kalau misalnya wawancara itu bukan dokumen, yang lain lagi. Ini maksudnya dokumen itu hal yang tertulis. Jadi kenapa dinamakan sejarah? Ada prasejarah. Prasejarah itu sebelum mengenal tulisan. Kalau sejarah sudah mengenal tulisan. Dokumen ya. Salah satu unsur sumber primer adalah dokumen. Nanti memang ada wawancara dan lain sebagainya. Tapi ini kita membahas tentang dokumen dulu. Nah, untuk mengetahui peristiwa Indonesia di masih Arsip Nasional Republik Indonesia. Teman-teman pernah ke Jalan Ampera di Cilacap, dekat pertigaan itu serta pengadilan negeri, itu ada Arsip Nasional di situ. Walaupun memang ada yang di Bogor. Nah, di situ adalah pusatnya. Jadi mengenai arsip dari zaman Belanda hingga arsip pemerintahan kita, zaman Presiden SBY, Megawati, dan juga Gus Dur. Cuman biasanya kalau arsip yang belum usianya 50 tahun itu tidak bisa dibuka oleh umum. Kenapa? Karena batasan kajian ilmiah itu ya harus dibaca masih dianggap sebagai rahasia negara kalau jumlahnya 50 tahun itu. Mungkin tapi ada arsip-arsip tertentu yang belum 50 tahun tapi bisa diakses, itu ada apa namanya izin khusus. Nah, berikutnya adalah subjek dokumen. Dokumen-dokumen bersejarah yang signifikan itu yang punya arti adalah berupa akta. Akta itu semacam catatan seperti kita catatan kelahiran atau akta jual beli, gitu. Dokumen resmi lah ya. Kemudian dalil. Dalil itu petunjuk juga berupa catatan. Kemudian catatan pertempuran. Nah, biasanya Belanda ini rajin sekali membuat catatan-catatan. Berapa jumlah prajurit, siapa yang memimpin, di mana pertempuran itu ada. Kemudian laporan birokrasi, macam birokrasi administrasi kolonial ya. Atau juga kalau di zaman kemerdekaannya ya
administrasi birokrasi negara kita. Kemudian dokumen ini memang biasanya selalu dibuat oleh pemenang. Maksudnya pemenang itu adalah yang memang dalam catatan sejarah raja-raja, kemudian para orang-orang dari kolonial, pemerintah kolonial itu membuat catatan karena mereka ingin buat laporan kepada atasannya. Nah, kalau orang-orang umum, masyarakat umum itu jarang yang membuat catatan. Nah, karena itu ini kalau dokumen yang dari pemerintah, baik kolonial maupun pemerintah yang zaman kemerdekaan itu ada di dalam Arsip Nasional Republik Indonesia. Nah, yang berikutnya dokumen itu dibuat penguasa ini karena tetapi memang ada cacat ya, kadang-kadang tidak mendeskripsikan kehidupan orang biasa atau cara bagaimana masyarakat itu berfungsi. Dia hanya menjelaskan tentang para penguasa dan juga birokrat-birokratnya. Nah, ini jarang mendeskripsikan tentang masyarakat umum. Nah, itulah kelemahannya. Kemudian informasi isi dokumen. Nah, dokumen sejarah yang menceritakan kehidupan sehari orang biasa, seperti bagaimana mereka makan, interaksi hubungan sosial antara mereka dengan anggota rumah tangganya, dengan kelompok sosial, serta kondisi pemikiran mereka. Jadi bisa terdapat di dalam dokumen-dokumen sejarah. Nah, ini tidak tersentuh, kadang-kadang tidak yang utama, bahkan ini hanya sekian saja. Nah, yang berikutnya, informasi ini memungkinkan untuk kita mencoba memahami atau menjelaskan bagaimana cara masyarakat berfungsi pada waktu itu. Jadi kita bisa lihat bagaimana kalau di dalam catatan itu apa yang mereka lakukan dalam keseharian mereka, bercocok tanam kah, bekerja di kantor kah, nah, atau bidang-bidang yang lain. Nah, ini kita bisa melihat bagaimana interaksi sosial masyarakat di waktu itu. Kalau ini terkait dengan informasi masyarakat, kalau tentang birokrat kolonial ya tentang apa yang dilakukan oleh para pejabat-pejabat itu. Kemudian pentingnya perawatan dokumen. Jadi banyak dokumen pada hari ini yang kita buat seperti catatan pribadi, gambar, foto-foto ya. Mungkin kita karena zaman kontemporer ini bisa juga di HP itu kita simpan beberapa gambar. Kontrak surat kabar, catatan medis, rekam medis kita. Itu di masa yang akan datang dianggap sebagai sumber sejarah, dokumen sejarah. Nah, bila catatan-catatan ini tidak dirawat dengan baik, maka akan hilang termakan usia maupun termakan daripada cuaca ya. Karena iklim tropis itu tidak bersahabat dengan kertas-kertas. Atau mungkin juga tintanya akan buyar. Nah, karena itu catatan-catatan ini harus dirawat dengan baik. Karena cetakan ini tidak ada batas waktunya, hidupnya terbatas ketika disimpan. Nah, ini makanya ada istilahnya digitalisasi. Nah, banyak sekali manuskrip, arsip-arsip itu didigitalisasi, itu dalam rangka merawat kembali isi dari teks itu. Jadi dokumen tertulisnya itu memang harus ada perawatan khusus, dikasih obat ya supaya dia tidak rusak gitu. Nah, biasanya kalau dokumen tertulis sering difoto itu akan terkena radiasi, makanya tidak boleh sering-sering difoto kertas-kertas itu kalau yang masih dokumen atau manuskrip ya. Kemudian pencarian arsip ini ada katalog, ada semacam player yang dibuat oleh Arsip Nasional. Saya dapatkan di sana bagaimana caranya kita mengakses. Kita biasanya di sana masuk ke bagian lobby, di situ kita bilang mau mencari arsip. Nah, nanti kita disampaikan biasanya KTP kita disimpan di bagian lobby itu.
kita masuk ke dalam, masih di lantai 1, itu ada petugas pelayan juga, kita mau apa nanti kita diberikan seperti katalog-katalog ini. Nah ini jadi ada K1, K2 sampai terakhir tuh. Ini adalah kita bagaimana cara mencari arsip. Memang agak sulit karena tidak ada katalog online-nya ya. Jadi kita kalau mencari aspek daerah, maka kita cari di sini. Misalnya K1 Banten, itu semua arsip Banten. Jadi kita harus mencari arsipnya lebih banyak itu Banten. Padahal kita misalnya cuma mencari yang pada tahun 1800-an doang. Atau kita ingin mencari tokoh-tokoh Banten yang kita ingin cari. Tapi ini lebih punya banyak. Memang ini pekerjaan berat ya. Yang di masa yang akan datang mungkin nanti seperti katalog perpustakaan ya. Bisa gampang mudah aksesnya. Tapi juga kalau diberikan kemudahan, ada juga sisi lemahnya. Jadi arsip-arsip negara kita bisa diketahui oleh orang luar. Mungkin itulah pertimbangan-pertimbangan kenapa akses arsip ini agak sulit ya. Ini katalog-katalog ini kita hanya bisa lihat di arsip nasional. Jadi ini semua dulu catatan ada cetak ya, itu kebanyakan adalah tulisan tangan, manual script, tulisan tangan ya. Jadi makanya kita harus datang ke arsip ini untuk mencari dokumen negara ya. Kalau dokumen individu ya kita datang ke orang yang memegang ahli warisnya ya, kadang-kadang itu memegang catatan-catatan, bahkan catatan hutang itu juga ada gitu. Jadi misalnya sengketa tentang tanah itu biasanya para notaris itu juga merujuk catatan arsip Belanda ini. Jadi tanah ini awalnya punya siapa, itu kemudian nanti dia juga cari ke BPN-nya. Jadi catatan-catatan arsip ini penting buat informasi sejarah dan menjadi sumber primer. Memang kita mungkin ada kesulitan kendala bahasa ya. Nah, bahasa itulah yang kemudian kita sekarang sebetulnya sudah mudah lagi karena dengan adanya Google Translate, atau kita bawa semacam kamus. Nah, sifat arsip. Dia ada yang namanya Hun arsip. Hun arsip ini arsip biasa. Jadi surat kabar, surat-surat kementerian, jadi berkasnya ada 1906. Jadi waktunya 1814 sampai 1814. Berkas tahun 1849 sampai 1900 jumlahnya bisa mencapai 5.252. Yang kedua, Geheim arsip. Nah, ini arsip yang bersifat rahasia. Belanda ini juga menyimpan suatu rahasia, tapi sekarang di zaman sekarang bisa diakses. Jadi yang tergolong rahasia tidak boleh diketahui oleh umum. Namanya Geheim arsip. Nah, ini biasanya kita bisa akses ini sekarang. Dan apalagi sekarang ada digital, Legend itu punya, jadi kita bisa akses juga pencarian-pencarian yang lain. Karena Belanda sudah digitalisasi, dan memang agak terlambat arsip. Arsip tentang Indonesia di Den Haag. Nah, ini di Den Haag ya, zaman company, zaman pemerintahan VOC ya. Jadi tahun catatan Company ini ada 107 jilid ya. Jadi tentang surat-surat perjalanan Cornelis de Houtman tahun 1595 dan tahun 1602 ketangkep di Belanda, India Timur. Yang kedua, arsip rumah tangga perdagangan, Dewan Perniagaan Amsterdam. Nah, ini juga tentang catatan birokrasi administrasi. Yang ketiga, keputusan Gubernur Jenderal dan Dewan India, ini juga catatan keputusan atau semacam SK lah ya, keputusan dari tahun 1631 sampai 1991 ada di Denmark. Kemudian buku surat keluar pemerintah tertinggi di Batavia, ada juga tentang pemerintah perwakilan kolonial di Batavia. Di surat arahan Gubernur Jenderal kepada bawahannya di seluruh Indonesia. Kemudian
Ada juga Viven and Previran Overhound tahun 1602 sampai 1794 ini terdapat 2.918 jilid kolonial arsip yang. Nah, ini semua bisa didapatkan informasinya dari Jatmoko. Historiografi Indonesia, catatan-catatan ini ada. Dan juga Gosak, ada brosur tadi, flyer dari Arsip Nasional Indonesia. Inilah kenapa dokumen amat penting. Nah, bagi kita yang ingin membuat film sejarah nantinya, ini harus juga menjadi catatan penting, dokumen kita harus temukan. Tapi karena kita baru belajar, ya setidaknya kita menemukan dokumen itu dari catatan orang lain. Ya, meskipun tidak jadinya nanti tidak menjadi sumber punya, tapi nggak apa-apa, karena kan kita baru belajar. Nanti tapi untuk membuat film yang untuk sejarah, ya itu kita kejar itu arsip atau catatan resmi yang kita sebut dokumen. Baik, inilah pembahasan kita tentang dokumen. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.